Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa HP-nya di silent Bapak Ibu. Mari kita tanggalkan sejenak kesibukan kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan yang Tuhan berikan bagi kami, keadaan yang baik. Kami boleh ada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Mari Bapa, Engkau selidiki setiap hati kami. Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Tempat ini Tuhan Kau basuh dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, bersehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala kuasa jahat itu oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini setiap kami yang hadir, kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Sehingga yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
di hati kami Tuhan, yang selalu Kau cari. Amin. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Kami mau beri yang terbaik, yang ada padaku. Ku bersama, lebih sungguh lagi katakan,
Saudara kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Coba lihat dulu wajah-wajah samping kiri kanan, ada sukacita, ada sukacita. Haleluya. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Sebab Dia yang layak Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita katakan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, yes, glory, glory bagi Sang Raja.
duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di
telah. Mari dengan iman katakan, Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada bersama kami Tuhan. Dan Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beri kemenangan Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Banyak Tuhan seperti pujian yang mengatakan tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan kami selamanya di dalam kehidupan kami. Pribadi-Mu kekal di dalam kehidupan kami, dan pribadi-Mu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Kami bersyukur pada hari ini, di hari yang baru ini Tuhan kembali mengumpulkan kami saudara seiman untuk boleh membawa setiap persembahan kami yang harum di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami telah memperoleh berkat pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami akan memperoleh berkat firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami berdoa siap sambut firman-Mu yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ada sukacita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa satu dengan yang lainnya. Kita boleh ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10.
Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Firman Tuhan ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Doanya siapa? Doa Yabes. Coba kita nyanyi dulu lagunya Doa Yabes. Siapa yang tidak tahu lagunya Doa Yabes di sini? Ya, orang-orang karismatik pasti tahu lagunya Doa Yabes ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Iya, lagunya sangat keren ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapa yang tidak tahu tentang doa Yabes? Ya, ada lagunya, bahkan gereja-gereja juga ada gereja-gereja memakai doa Yabes untuk menjadi doa penutup berkat dalam ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, awal 2000-an ya doa Yabes menjadi sangat-sangat populer, menjadi sangat terkenal. Dan ada begitu banyak buku berjilid-jilid yang telah diterbitkan ya. Beberapa buku membahas tentang doa Yabes ya. Dan ya, doa Yabes terkenal karena apa? Isi doanya. Sekali berdoa, ada berapa permintaan? Ada 4 permintaan. Dan permintaan doanya langsung dikabulkan. Dan orang-orang mulai berbondong-bondong memakai doa Yabes, seakan-akan doa Yabes akan terjadi langsung di dalam kehidupannya. Ya, banyak orang memakai doa Yabes sebagai mantranya. Ya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus perhatikan bahwa perkataan Yabes yang begitu luar biasa, seakan-akan jemaat juga mengamini akan firman ini. Apa yang dikatakan oleh Yabes ya, dan apa yang diminta Yabes dalam doanya. Siapa sih yang tidak mau doa Yabes ini juga terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita melihat kembali ke Alkitab. Apakah betul itu maksud dari doa Yabes? Apakah maksudnya doa Yabes itu betul-betul tertuju untuk kita, ataukah doa Yabes adalah doa khusus? Saya katakan di awal, saya katakan sekarang ya, ada tulisan doa Yabes katanya sudah diabaikan dan dieksploitasi. Tidak diabaikan, tidak dieksploitasi, tetapi kita harus memahami konteks dari doa Yabes itu sendiri. Doa Yabes adalah doa khusus bagi Yabes, bukan doa umat yang harus setiap hari kita kumandangkan, yang harus setiap hari kita naikkan. Ya, nah, dan di hari ini saya membawa kita semuanya untuk kembali ke Alkitab. Apa betul itu maksud dari doa Yabes? Nah, mari kita baca kitab kita di dalam, saya bacakan untuk kita semuanya di ayat 9. Di situ dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, menariknya Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa Yabes ini tidak ditemukan di cerita Alkitab lainnya. Ada yang menemukan doa Yabes di kitab lainnya? Tidak ada. Hanya dibahas di 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Tidak ada ayat lainnya yang membahas akan firman Tuhan ini, tentang doa Yabes ini. Ya, kita lihat doanya yang di ayat 1 ya. Ini begitu hits sehingga dipakai menjadi doa penutup berkat di gereja.
Ada pokoknya satu gereja kalau setelah ibadah harus menyanyikan lagu ini, ya. Dan hari ini kita akan menggali, kita akan meneliti apa maksud dari doa Yabes ini sendiri. Dan ngomong-ngomong ya Bapak Ibu Jemaat, waktu Covid saya sudah sempat bahas firman Tuhan ini. Mungkin sebagian kita ada yang tidak perhatikan, tetapi saya sempat membahas doa Yabes waktu ibadah Covid ya. Kita bukan Zoom, YouTube. Saya ada bahas tentang doa Yabes, tetapi tidak begitu rinci saya membahasnya. Nah, baik, kata per kata, kalimat demi kalimat ya, supaya kita tidak salah menafsirkan harus kita pahami dulu apa itu Yabes ya, supaya kita tidak keluar dari apa yang Alkitab maksudkan. Nah, ayat 9, makna kata Yabes. Yabes dalam bahasa Ibrani artinya asaf, yang artinya kutukan, penderitaan, dan juga kesedihan yang mendalam. Jadi Yabes artinya penderitaan, kesedihan, dan juga kutukan. Artinya tidak baik ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi janganlah hanya kita setiap hari menyerukan doa Yabes, doa Yabes, doa Yabes. Ya, kita hanya mau doanya yang enak-enak, tetapi mau nggak kita jadi Yabes? Apakah kita sudah menderita seperti Yabes? Jangan asal diucapkan, tetapi kita tidak mau seperti Yabes. Kita tidak hidup menderita, kita tidak hidup kesakitan, dan kita pun tidak dikutuk. Yabes pada saat itu orang sudah tahu, pada saat orang dengar namanya Yabes, diolok-olok, kasihan, anak kutukan ya, dan itulah yang Yabes alami pada saat itu. Nah, kita lihat di ayat 9. Ini pentingnya kita belajar konteks Alkitab. Dikatakan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Perempuan mana yang melahirkan tidak kesakitan? Ibu-ibu, ada yang melahirkan tidak kesakitan? Semua mengalami kesakitan. Jadi kita akan beranggapan sesuai dengan konteks ini, maksud nama Yabes ialah kutukan, malapetaka. Ya bukan karena ibunya melahirkan dia, bukan. Ya karena setiap perempuan dalam proses bersalin juga mengalami yang namanya kesakitan. Dan itu artinya bahwa pada konteks itu ibunya mendapatkan kesusahan ketika dia melahirkan Yabes. Bukan hanya kesakitan yang ia peroleh, tetapi hidupnya susah, hidupnya menderita. Dan dia mendapatkan malapetaka. Sehingga apa? Yabes ini dianggap sebagai anak pembawa sial, anak pembawa malapetaka, anak yang dikutuk. Karena tidak hanya membawa kesakitan. Jangan hanya fokus di kesakitannya saja, tetapi dampak dari hadirnya Yabes itu sendiri. Dia orang yang dikucilkan, dikesampingkan, dianggap membawa malapetaka. Itulah kesakitan yang dialami oleh ibunya ya, seperti yang tertulis di ayat 9. Makanya ibunya dengan kondisinya, ia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Saat Yabes keluar, dia memberikan nama itu. Anak ini sebenarnya tidak diharapkan Bapak Ibu. Anak ini anak kutukan, anak ini pembawa sial ya. Itulah arti dari nama Yabes. Kita harus memahami konteks dari doa Yabes itu sendiri. Jadi bagaimana kalau kita jadi Yabes Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Maukah kita hidup menderita? Maukah kita hidup di dalam kesakitan? Apakah keadaan kita pada saat ini mengalami penderitaan? Apakah kita mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar kita? Apakah kita ini pembawa petaka bagi orang-orang di sekitar kita? Saya percaya tidak ada keadaan kita seperti itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi Jemaat Tuhan, kita sekali lagi saya tekankan untuk kita harus memahami konteks dari Yabes itu sendiri. Jadi Yabes itu apa? Yabes itu apa? Kesakitan.
kita, malapetaka, pembawa sial. Ada yang mau kasih nama anaknya Yabes di sini? Tidak ada orang nama Yabes sekarang ya? Ada nama Yabes. Tetapi di Alkitab ada Yabes, ada, saya lupa juga ya. Tetapi ini berbicara tentang tempat. Doa istilah Yabes itu harus dikaji lagi baik-baik ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada Yabes nama kota, nama tempat, ada juga nama Yabes ya ini nama orang ini ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah Jemaat Tuhan, tapi yang menarik perhatikan kembali di ayat 9a dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada yang sangat menarik di awal ayat ini 9a, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ingat, kisah Yabes hanya 2 ayat. Kalau Anda menemukan di kitab-kitab lain, mungkin Alkitab saya salah, mungkin Alkitab saya terjemahan yang lama. Ya, nah kita perlu menggalinya secara dalam dan belajar historisnya dan latar belakang budayanya tentang Yabes ini sendiri. Dikatakan Yabes lebih apa? Lebih apa Bapak Ibu? Lebih dimuliakan daripada siapa? Daripada saudara-saudaranya. Nah tentu dengan kita melihat kata dimuliakan di situ, ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan Allah Israel. Ini pekerjaan Allah. Ya, kata lain dimuliakan, Yabes dihormati, dia ditinggikan ya, dan Allah itu sendiri yang meninggikan Yabes. Ada penghiburan bagi Yabes. Orang sudah tahu anak pembawa sial, pembawa malapetaka. Tetapi di satu sisi orang-orang boleh merendahkan dia, orang-orang boleh membuang dia. Tetapi apa kita lihat? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya sendiri. Dia ditinggikan oleh Tuhan itu sendiri. Jelas sekali, inilah kasih Allah untuk siapa? Untuk Yabes. Nah kenapa? Ya sekali lagi saya katakan, inilah pentingnya kita belajar konteks latar belakang ya. Jangan pernah abaikan perikop sebelumnya. Jika kita menafsirkan Alkitab, kita harus memahami kembali. Kalau kita membaca satu perikop, jangan langsung diterjemahkan, ditafsirkan mentah-mentah. Kita harus memahami dulu konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Nah, coba Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita lihat dari pasal 1 sampai 4. Di situ berbicara tentang keturunan. Ya, dari pasal 1 perikopnya di situ keturunan Adam, pasal 2 keturunan Yehuda, pasal 3 keturunan Daud, dan di pasal 4 ini di mana cerita Yabes ada. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yabes adalah keturunan dari Yehuda, dari cabang-cabang yang lain. Yesus Kristus keturunan dari mana? Tadi sudah singgung. Yesus Kristus keturunannya awalnya dari mana? Silsilah Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mungkin di sini Bapak Ibu Jemaat Tuhan mungkin saking banyaknya masalah ya, jadi terlalu banyak yang dipikirkan. Oke, tidak masalah ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Keturunan Yesus dari mana? Yehuda Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Yesus masuk di dalam keturunan Yehuda itu sendiri, dan Yabes masuk di dalam cabang-cabangnya yang lain. Ada poster itu ya, itu silsilah itu masih banyak Yehuda, cabang-cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini. Dan itu sangat-sangat menolong. Saya sempat lihat dan saya juga mumet melihat keturunan-keturunan itu, silsilah-silsilah yang ada. Tetapi dari awalnya Yesus keturunan dari Yehuda, dari cabang-cabang yang lain termasuk Yabes itu sendiri ya. Artinya inilah kekuatan dari orang-orang Yehuda yang sampai pada kecil-kecilnya, dan Yabes pun kena. Dan dimulai di ayat 9
Langsung kalimatnya Yabes lebih dimuliakan. Ada yang menarik, setelah membahas keturunan di ayat 9 tiba-tiba dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti ini topik yang khusus, ini doa yang khusus bagi Yabes ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di tengah-tengah dia anak pembawa sial ya, anak kutukan, anak pembawa penderitaan, tetapi kasih Allah memilih Yabes untuk dimuliakan dan ditinggikan. Ya, di tengah ketidakadilan dunia karena dia dianggap anak pembawa sial dan kutuk, dan perlu jemaat tahu ya budaya kuno, ya kutukan itu seperti meterai yang distempel di dalam hidupmu. Ya, sejak engkau lahir sampai mati, dan ketika kutukan itu ada, ya engkau akan dibenci oleh orang-orang pada saat itu, dan engkau akan dikucilkan. Dan itulah yang dialami Yabes pada saat itu. Ya, dijauhi oleh orang-orang karena pembawa sial. Tetapi Allah memberikan kasih-Nya bagi siapa? Bagi Yabes. Ya. Kalau jemaat Tuhan baca pasal 1 sampai 4, saya kemarin sempat membaca dari awal, itu sangat-sangat membosankan Bapak Ibu ya. Keturunan-keturunan sangat membosankan. Karena semua tentang silsilah keluarga. Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya, itu sangat-sangat saya saja bosan ya. Walaupun sudah dibaca berkali-kali, tetapi kalau mau baca kembali lagi, wah, sangat membosankan. Tetapi kenapa menariknya tepat di ayat 9 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lalu nanti dia berdoa dengan doanya yang terkenal, Allah mengabulkan doanya. Nah, inilah kedaulatan Allah di tengah dunia yang tidak adil terhadap dirinya. Anak yang tidak tahu apa-apa ini diberikan nama seperti itu dan dikucilkan oleh orang-orang, ya dijauhi oleh orang-orang. Tetapi Allah memberikan keadilan kepada siapa? Kepada Yabes. Dunia boleh menganggap dia anak kutukan, anak kurang ajar gitu ya. Tetapi Allah memberikan kemuliaannya bagi dia. Dunia boleh menganggap dia orang-orang remeh, orang-orang gampangan, tetapi Allah mengabulkan doanya. Di tengah ketidakadilan, Allah yang berdaulat memberikan keadilan kepada Yabes. Lalu kita masuk di ayat yang terkenalnya ini, di ayat 10. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 4 pokok doa Yabes, dan yang ini sekarang dicomot oleh gereja-gereja tertentu ya, untuk dijadikan doa berkat, doa penutup di dalam ibadah-ibadah mereka. Seakan-akan mereka mengamini dan Allah akan mengabulkannya, padahal tidak mengerti konteksnya. Sekali lagi saya katakan, doa Yabes adalah doa khusus, bukan doa umat yang kita bawa di dalam ibadah-ibadah kita. Saya berani mengkritik salah satu tulisan yang mengatakan Yabes adalah doa terobosan. Tidak, saya berani mengkritik Yabes. Doa Yabes adalah doa khusus untuk Yabes itu sendiri. Dan kita boleh menerapkan prinsip-prinsip yang ada, boleh dari Yabes itu sendiri, belajar dari Yabes itu sendiri. Tetapi kita harus memahami konteks doa Yabes itu sendiri. Jangan kita bawa di dalam konteks ibadah kita, apalagi kita bawa sebagai mantra kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya Engkau memberkati aku, menjauhkan aku dari malapetaka, menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Hati-hati ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus memahami konteksnya ya.
Dan kalau kita mau doa Yabes, siapkah kita juga menderita seperti Yabes? Bukan, saya tidak bertanya seperti itu, saya salah bertanya. Apakah hidup kita sudah seperti Yabes? Ya. Supaya kita jangan hanya mengamini doanya, tetapi kita tidak tahu konteks dan juga latar belakang dari Yabes ini sendiri. Ya, hindari asal comot-comot ayam. Ayat maksud saya. Ya. Ayam boleh comot, tetapi ayatnya jangan diasal comot. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, hal menarik lagi di ayat 10a, Yabes berseru kepada Allah Israel. Kalau orang berseru kepada Tuhan, itu menandakan dia bergaul erat dengan Allah. Yabes tidak hanya meratapi nasibnya, tidak hanya berdiam diri. Oh oke, saya dikutuk, saya tidak usah buat apa-apa, saya hanya berdiam diri saja, saya menerima keadaan saya seperti ini. Tidak, dia sadar Tuhan sudah mengangkat dia. Dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan sehingga dia berseru kepada Allah. Dia bergaul erat dengan Allah. Ya, kata berseru menunjukkan kedekatan Yabes dengan siapa? Allah siapa? Allah Israel. Dan itu sangat penting. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudahkah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Dan kita lanjut di ayat 10, di situ ada frasa kiranya. Nah, kiranya ini jangan diabaikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa penting? Karena Yabes sudah merasakan kasih Allah, Yabes sudah bergaul dengan Allah, dan dia tahu bagaimana dia berdoa dengan benar. Dengan kata kiranya, Yabes berdoa dengan menyerahkan kehendak dan kedaulatan Allah sepenuhnya. Ya, Yabes tidak pernah memaksa agar doanya dikabulkan. Tidak, kiranya Tuhan, ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, di sini memberikan tekanan pada berkat yang berlimpah-limpah, sehingga urgensinya itu dari permohonan sumpah. Urgensinya begini. Yabes itu mau diberkati, ya. Tetapi dengan berdoa ini istilahnya begini, dengan nada sedikit bagaimana sih mau menyederhanakannya? Dengan nada urgensi, maksudnya dengan nada yang sangat menekan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya tidak tahu, saya berserah, saya berharap kepada siapa lagi. Orang-orang menolak saya, dan saya kiranya Tuhan menolong saya. Karena hanya kepada Tuhan sajalah saya bermohon. Bapak Ibu paham maksud saya ya? Makanya dikatakan kiranya Tuhan, dengan nada urgensi, ya, dengan, ya istilahnya itu yang Yabes butuhkan pada saat itu. Tuhan, kepada siapa lagi saya berserah? Saya cuma bisa berserah, saya bisa serahkan doa saya kepada Tuhan, kepada bangsa, kepada Allah Israel. Saya tidak tahu saya menyerahkan doa saya kepada siapa. Makanya kiranya Tuhan, dengan nada urgensi ini, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, seakan-akan di sini Yabes sudah memahami, tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan memberkati, Yabes tidak tahu lagi harus mengandalkan siapa. Itu bukan ungkapan egoisme ya, tetapi ungkapan iman yang begitu dalam di dalam mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian bisa kita baca ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di situ Yabes merinci isi doanya. Apa? Daerahnya diperluas. Adanya penyertaan dan dijauhkan dari kemalangan dan juga sakit-sakitan. Ya, yang minta diberkati dalam 3 hal: perluasan daerah, kuasa Allah, dan jauh
dari sakit. Nah, pertama kita bahas tentang Yabes minta daerahnya diperluas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, konteks pada saat itu ya, sebagai anggota kaum Israel ya, Yabes maupun bangsa ya, orang-orang anggota-anggota yang lain sudah mempunyai batasan-batasan wilayah sendiri. Namun dia berdoa untuk wilayah yang lebih luas lagi. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Allah Israel itu sendiri. Makanya dia minta, Tuhan kiranya Engkau memperluas daerahku supaya mereka juga dapat, bangsa-bangsa yang lain juga dapat mengenal Engkau. Ya, jadi dalam konteks perjanjian lama ya, perluasan wilayah itu bukan identik dengan penjajahan, tidak ya. Bahkan supaya bangsa lain itu mereka juga dapat mengenal Allah Israel. Seperti di dalam Mazmur 2 ayat 8, kita tidak usah buka, saya bacakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan, supaya bangsa lain mengenal Engkau, Tuhan tolong perluas daerah saya. Itu konteksnya. Dia tidak serakah. Yabes pada saat itu tidak lagi dijajah ya, tetapi dia mau supaya yang lain juga mengenal Allah Israel. Nah, kemudian kedua, Yabes meminta penyertaan kuasa Allah yang dalam ini dilambangkan dengan tangan Tuhan. Kiranya tanganmu menyertai aku ya. Dan permintaan ini terkait dengan permintaan pertama ya, sebab perluasan wilayah itu tidak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Yabes ini sudah diberkati berlimpah-limpah, sudah mendapatkan perluasan daerah. Ketika dia mau bekerja, dia butuh dong dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Makanya dia berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku ya. Perluasan wilayah yang Yabes peroleh tidak akan berhasil kalau Tuhan juga tidak menyertai dia. Makanya Yabes menyadari keharusan untuk bersandar kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, isi doa yang ketiga ya minta supaya tidak sakit. Kenapa dia minta supaya tidak sakit? Karena dia sudah dicap, sudah dibuatkan sebagai orang-orang malapetaka, membawa sial ya, sehingga kiranya setiap prasangka orang membuat dia tidak sakit, dia tetap kokoh di dalam pelayanannya pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, dia mau menjadi manusia yang super supaya di tubuhnya itu tidak gampang diserang penyakit. Kita tahu bagaimana kehidupan Yabes. Dia dicap sebagai anak-anak kutukan, sehingga dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan seperti itu ya. Ada dua prinsip yang melandasi doa Yabes. Yang pertama, ia mendoakan dirinya sendiri. Apakah itu tindakan egois? Bukan ya. Ini bukan tindakan egois ya. Tindakannya tidak egois bila diperlukan seperti Yabes. Kita tahu keadaan Yabes dan memang dia perlu doa seperti itu. Jadi apakah salah kalau kita minta diberkati agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain? Tuhan berkati saya supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Apakah itu salah? Tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Karena ya memang pada dasarnya sebelum kita menjadi berkat, kita harus diberkati dulu. Begitu ya maksudnya. Sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti halnya di pesawat. Kalau ada kecelakaan, pakai apa itu namanya? Apa namanya itu? Oksigen itu, siapa yang harus pakai pertama? Kita dulu yang pakai, baru orang di sebelah kita atau anak-anak kita. Ya.
Jadi inilah yang Yabes maksud. Saya harus dipulihkan dulu. Saya harus memperoleh semuanya dulu. Supaya saya juga dapat memberkati orang lain. Dan yang kedua, prinsip doa dari Yabes yang harus kita pelajari ialah kesederhanaan doa Yabes. Ya, Yabes minta diberkati. Ini tidak berarti doa adalah perkara yang sederhana. Ya, doa tidak pernah sederhana karena Allah. Doa tidak pernah sederhana karena Allah. Jangan pernah mengutuki doanya orang, karena dia berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat insight pemahaman yang baru. Ya, dosen saya mengatakan begini: sejelek apapun kata-katanya, seberantakan apapun kata-katanya, jangan engkau menjudge doanya, jangan engkau menghakimi doanya, karena dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berbicara kepada kau. Doa Yabes sederhana, ya, karena dia berbicara kepada siapa? Kepada Allah. Jadi jangan pernah kita menghakimi, mencaci maki ya kata doa-doanya orang. Saya akui Bapak Ibu jemaat saya tidak bisa doa lama-lama. Saya pernah singgung, saya tidak bisa doa lama-lama. Dan teman saya juga teman saya juga kelewatan. Dia kalau berdoa, doa makan pun kepanjangan. Keluarganya di kampung dia doakan, bapak presiden dia doakan, yang masak dia doakan, semua dia doakan. Makanya kalau kita doa makan, dia tidak perlu dapat giliran doa makan, cukup sekali. Tetapi ya itu bukan bagian kita untuk menghakimi isi-isi doanya orang. Karena apa? Dia berdoa kepada Allah. Kepada siapa Yabes berdoa? Kepada Allah Israel. Ya, ini prinsip kesederhanaan, prinsip doa yang harus kita pelajari dari Yabes itu sendiri. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, jangan kita lupakan Yabes berdoa karena ia mengalami hal yang sulit. Dari kesulitannya dan dari masa depan yang suram, itulah ia berdoa dengan doanya yang luar biasa. Kebanyakan kondisi kita tidak seperti Yabes, ya kan? Kita bukan orang-orang kutukan. Kita dilahirkan dengan penuh sukacita. Malahan kita juga diharapkan. Yabes tidak, dikutuk lagi, dicap si pembawa petaka. Ya, apa sih urgensinya Tuhan menjawab doa kita untuk menjadi kaya sekalipun dengan janji akan mengembalikan separuh kekayaan kita nanti kepada Tuhan kalau keadaan kita sekarang sudah cukup? Apa urgensinya kita memohon doa berlimpah-limpah padahal keadaan kita sudah cukup? Sampai sini paham Bapak Ibu jemaat Tuhan? Engkau sudah cukup, engkau minta lagi berlimpah-limpah. Apamu lagi yang mau berlimpah-limpah? Kau minta berlimpah-limpah lagi, kau tidak pernah lagi berkati orang. Bagaimana ini? Tuhan sendiri bingung. Lah, bagaimana ini? Kau minta berlimpah-limpah, engkau sendiri sudah cukup, malahan kau juga tidak pernah memberkati orang lain. Seperti itu ya bahasa sederhananya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, dan apa juga urgensinya Tuhan menjawab doa kita supaya diberikan 5 talenta, padahal 1 talenta saja kita tidak pergunakan. Tuhan tambahkan talenta saya. Tuhan bilang 1 talentamu belum kau pakai, kau minta talenta yang lain, bagaimana bisa? Ya, itu sekedar pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, jadi jangan jadikan doa Yabes mantra kita, apalagi jadikan doa Yabes di dalam doa penutup berkat ibadah kita setiap hari. Ya, apakah doa Yabes salah? Tidak. Tetapi kita sudah memahami konteks doa Yabes itu sendiri. Doa Yabes, doa khusus bagi Yabes. Prinsipnya boleh kita pelajari tentang kesederhanaan berdoa. Tetapi apakah hidupmu sulit Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ada hidupnya yang sulit? Saya percaya tidak ada. Ya.
Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu Jemaat yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa, pengenalan akan Allah lah itu yang paling penting. Engkau berdoa tetapi engkau tidak mengenal Allahmu, bagaimana bisa? Ada yang berdoa di sini tidak tahu Allahnya siapa? Pengenalan Allah sangat penting. Bagaimana Tuhan memberkati engkau kalau kita tidak mengenal Allah? Dan paling bahaya lagi kalau Allah sendiri tidak kenal kita. Dan itu seharusnya yang melandasi keyakinan kita di dalam berdoa. Pengenalan kita akan Tuhan. Seberapa jauh sih, seberapa besar sih pengenalan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Atau di hari Minggu saja kita kenal Tuhan, atau di hari Jumat saja kita mengenal Tuhan, di hari-hari berikutnya kita tidak mengenal Tuhan. Syukur-syukur kalau bangun pagi ingat Tuhan, dan yang bangun pagi tidak ingat Tuhan lagi. Ingat Tuhan cuma di hari Minggu. Jadi begitu ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sudah paham tentang doa Yabes itu sendiri. Saya tidak katakan itu salah, tidak, karena itu dibahas di dalam Alkitab. Tetapi perlu kita pahami, itu doa khusus bagi Yabes sendiri. Tidak cocok untuk dibawa pada saat kita beribadah, karena kita tidak hidup seperti Yabes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memahami firman-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kiranya Tuhan menambahkan hikmat kami agar kami tidak disesatkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh membawa pemahaman kami, untuk kami boleh mengenal Yesus secara dalam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita pagi hari ini, persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan berikan persembahan kami, korban syukur kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Orang benar
Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Reza, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Jumat tanggal 28 jam 7 malam ada menara doa youth. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja, anak-anak youth, boleh bergabung bersama-sama hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Jadi menara doa youth ini adalah menara doa youth yang terakhir di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti akan kembali di tahun 2026. Karena di tahun 2025 ini menara doa youth yang terakhir. Jadi mari semua anak-anak pemuda-pemudi, remaja boleh gabung sama-sama hari Jumat tanggal 28 jam 7 malam di lantai 12. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya GBI Anugerah Makassar. Tetapi bukan jam 10 pagi, tapi jam 4 sore. Karena tempat ini akan dipakai Bapak Ibu Saudara. Pagi hari akan full acara di Hotel Maleo, termasuk di lantai 5. Jadi semua full terpakai. Jadi kita dialihkan untuk ibadah sore. Sekali lagi, hanya untuk minggu depan. Minggu tanggal 30 minggu depan kita akan ibadah jam 4 sore di tempat ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Ibadah sekolah minggu tetap saja kembali sore juga ya Bapak Ibu Saudara, mengikut jadwal untuk minggu depan. Ya puji Tuhan, itu saja pengumuman. Oh ya, jangan lupa hari perayaan Natal kita Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi hari Minggu tanggal 7 Desember jam 6 sore di lantai 5. Jadi mari ajak semua rekan-rekan, teman-teman keluarga untuk boleh hadir bersama-sama perayaan Natal sekaligus HUT GBI Anugerah yang ke-21. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat pada Ibu Meliana. Boleh pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan menuntun kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, agar kami selalu setia di dalam Engkau ya Bapa. Di siang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati bergandeng tangan Tuhan bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membawa doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus buat gereja-Mu GBI Anugerah Makassar ya Bapa. Jikalau gereja-Mu boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun gereja ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati seorang hamba Tuhan, hati seorang yang mau bergandengan tangan Tuhan untuk bersama-sama Tuhan membangun gereja ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba Tuhan Bapak Gembala kami yang Engkau boleh percaya akan mengembalakan jemaat-Mu tempat ini, Bapak Pendeta Franz Julius Joseph Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan. Berikan beliau hikmat, marifat, mulia kemudian daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, baik di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, hamba-Mu boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Biar lewat kesaksian hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Kau memberkati Tuhan Ibu Gembala kami di tempat ini yang selalu setia mendampingi hamba-Mu Tuhan, berjalan bersama Tuhan untuk mengembalakan jemaat tempat ini. Berikan selalu Ibu Gembala kekuatan, kesehatan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tercurah bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Biar mereka boleh selalu berjalan bersama Tuhan untuk mengiring Engkau Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu, baik mulai dari anak-anak, menantu, cucu-cucu Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, studi pendidikan cucu-cucu Tuhan, apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan, membawa jemaat-Mu GBI Anugerah di tempat ini ya Bapa.
Berkati setiap jemaatmu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, apa yang mereka buat Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Berkati setiap Tuhan usaha bisnisnya, berkati pelayanan Tuhan, berkati studi pendidikan Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan, anak-anak youth. Biar mereka Tuhan boleh menjadi Tuhan milik-Mu ya Bapa. Biar mereka boleh menjadi pilar-pilar bagi gereja-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang mungkin tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah di ibadah minggu depan di sore hari kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu Tuhan yang mungkin di dalam kelemahan tubuh ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan ya Bapa. Yang terbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan jalan keluar ya Bapa. Yang berputus asa ya Bapa, kami percaya Engkau ada Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, menjadi terang dan jalan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, para pengerja-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau tetap berikan hikmat-Mu, marifat, kekal budi daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Mira Tangkai Padang Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan pekerjaannya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga Tuhan, usaha bisnisnya Tuhan, anak-anak di dalam studi pendidikan. Semua yang terbaik Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Begitu juga hamba-Mu Evangelis Resta, Tuhan memberkati Tuhan di dalam masa depan, masa mudanya ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, pelayanannya dimanapun berada boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Keluarga besarnya semuanya yang ada jauh di sana Tuhan memberkati. Berkati juga hamba-Mu David Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, usaha bisnis, rumah tangga Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Gisela. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam mendidik anak-anak sedari dini mungkin Tuhan, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Begitu juga hamba-Mu Evangelis Reza boleh mendidik anak-anak Tuhan di tempat ini, baik youth maupun anak-anak Tuhan sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan altar-Mu Tuhan, baik itu Tuhan WL Singers Tuhan, baik keyboard, gitaris, bass, drum Tuhan, multimedia, tim tamborin, aser Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau pakai kami Tuhan, boleh menjadi saksi, menjadi terang untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus, di mana 2 minggu lagi Tuhan kami akan merayakan Natal ya Bapa. Kami percaya Tuhan, segala persiapan kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Segala apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan cukupkan bagi kami Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan, semuanya Tuhan kami boleh bersuka cita Tuhan di hari raya Natal Tuhan, dan HUT gereja kami yang ke-21 ya Bapa. Semua orang-orang yang terlibat Tuhan di dalamnya Tuhan, secara khusus yang menyampaikan kebenaran firman, berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Semua Tuhan, teman-teman Tuhan, untuk worship leaders Tuhan, para singers, pemain musik Tuhan, tim tamborin, multimedia Bapak, begitu juga tim aser Tuhan, semuanya Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan pada waktunya. Segala kebutuhan biaya Tuhan, semua yang sudah masuk Tuhan, baik itu lewat janji iman Tuhan maupun taburan kasih-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, biar semuanya ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua Tuhan tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah boleh menabur. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pemilik hotel Grand Maleo ini Tuhan, berkati keluarga besar Tuhan di tempat ini, berkati seluruh staf karyawan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kasih Tuhan tercurah di tempat ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat jajarannya Tuhan, memberkati di dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Biarlah bangsa dan kota kami Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah di bangsa dan kota kami ya Bapa. Berkati juga anak-anak yatim piatu, janda-janda fakir di sekolah telantar Tuhan, berkati mereka.
Berkati aparatur negara, Bapak TNI Polri, Tuhan berkati ya Bapak. Berkati juga Tuhan Yesus, Tuhan para tim medis, dokter, perawat, suster dalam tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa syafaat kami siang hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Senang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita siang hari. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berhasil. Haleluya. Mari katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berhasil. Sekali lagi dengan iman. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berhasil. Memberi kasih karunia. Pada hambanya Bapak Pendeta David. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berhasil. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Taruh tanganmu di bagian dada. Kita berdoa sejenak, minta kepada Tuhan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Inilah Tuhan, jemaatmu datang berdoa, menjadi kerinduannya, keinginan hatinya, permintaannya kepadamu. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab di dalam Yesus. Kirata shikarata haba, urana masyakara. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Urana masyakarata hikaya, hirana masyikarata, hirana masyakarata, hitakahata hinara mas. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah dengan penuh belas kasihan Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa oleh pimpinan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus sampai